Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai manajemen risiko terkait bab manajemen risiko kepatuhan. Di sini saya Vika Cynthia, lalu ada Cindy Milana Sani dan Rani Nurlailiyah. Jadi langsung saja masuk ke materi pertama mengenai pengertian risiko kepatuhan. Jadi pengertian dari risiko kepatuhan itu merupakan risiko akibat perusahaan tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di sebuah negara. Risiko ketidakpatuhan ini disebabkan karena tidak dipatuhinya ketentuan atau otoritas lainnya. Risiko ketidakpatuhan ini juga bisa terjadi pada ketidakpatuhan unit operasional perusahaan karena melanggar kebijakan manajemen terhadap suatu transaksi perusahaan. Nah, risiko kepatuhan ini dapat bersumber dari dua hal. Yang pertama itu karena perilaku hukum atau perilaku berupa aktivitas perusahaan yang menyimpang atau melanggar dari jeratan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya itu yang kedua karena perilaku organisasi atau perilaku atau aktivitas perusahaan yang menyimpang atau bertentangan dengan standar umum yang berlaku. Jadi kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai sumber-sumber risiko kepatuhan. Yang pertama itu ada jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, yaitu cakupan pelanggaran merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada pemegang otoritas, termasuk sanksi yang dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan contoh yaitu sanksi adalah sanksi berupa administrasi, teguran, peringatan, ataupun denda. Yang kedua yaitu tentang frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau track record kepatuhan perusahaan. Frekuensi ini lebih bersifat historis dengan melihat tren kepatuhan perusahaan selama 3 tahun terakhir untuk mengetahui apakah jenis pelanggaran yang dilakukan berulang ataukah memang atas kesalahan tersebut tidak dilakukan perbaikan yang signifikan oleh perusahaan itu sendiri. Yang ketiga mengenai pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu. Pelanggaran atas ketentuan pada transaksi tertentu ini berupa dari keuangan tertentu disebabkan ketidaksesuaian dengan standar yang berlaku secara umum. Sebagai contoh yaitu adanya tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, pelanggaran kode etik ataupun standar-standar lainnya yang berlaku secara umum pada sektor keuangan. Yang keempat yaitu tentang tindak lanjut atas pelanggaran. Ini tindak lanjut atas pelanggaran ketentuan termasuk pemenuhan atas rencana tindakan yang disampaikan kepada otoritas. Materi selanjutnya yaitu masuk pada materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan utama manajemen risiko kepatuhan. Jadi apa sih tujuan utama dari manajemen risiko kepatuhan itu? Jadi diketahui untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku perusahaan yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rani. Yang selanjutnya yaitu penerapan manajemen risiko kepatuhan. Ada beberapa penerapan manajemen risiko kepatuhan di perusahaan. Idealnya mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi ini harus memahami risiko kepatuhan yang dihadapi dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif, serta mengembangkan budaya manajemen risiko di perusahaan. Ada pula kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu memastikan bahwa manajemen risiko kepatuhan dilakukan secara terintegrasi dengan manajemen risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil kepatuhan perusahaan, serta bertanggung jawab untuk merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan, mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh direksi, menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal perusahaan, memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meminimalkan risiko kepatuhan perusahaan. Selain kewenangan dan tanggung jawab, ada pula sumber daya manusia serta organisasi manajemen kepatuhan.
Yang kedua yaitu kebijakan, prosedur, dan penerapan limit. Ada beberapa penerapan tambahan pada 3 aspek kebijakan, prosedur, dan juga penerapan limit, yaitu strategi manajemen risiko dan tingkat risiko yang akan diambil serta toleransi risiko. Kebijakan dan prosedur. Penyusunan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan standar yang berlaku, antara lain berkaitan dengan ketepatan penetapan limit, kebijakan untuk mengecualikan pelaksanaan transaksi yang melampaui limit, penerapan kebijakan pengecekan kepatuhan melalui prosedur secara berkala, ketepatan waktu mengomunikasikan kebijakan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi, kecukupan pengendalian terhadap pengembangan produk baru, dan juga kecukupan laporan keuangan dan sistem data terutama dalam rangka pengendalian terhadap akurasi, kelengkapan, dan integrasi data. Sementara penerapan limit perusahaan harus menetapkan limit risiko kepatuhan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan strategi korporasi keseluruhan dan memperhatikan kemampuan modal perusahaan untuk menyerap eksposur risiko yang timbul dan juga kepatuhan kepada ketentuan eksternal yang berlaku. Yang ketiga yaitu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko kepatuhan. Identifikasi risiko kepatuhan itu beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko kepatuhan seperti jenis dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan, termasuk produk dan aktivitas baru, dan jumlah atau volume dan materialitas ketidakpatuhan perusahaan terhadap kebijakan dan prosedur intern, peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku, serta praktik dan standar etika bisnis yang sehat. Pengukuran risiko kepatuhan. Pengukuran ini dapat digunakan indikator atau parameter berupa jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau rekam jejak kepatuhan perusahaan, perilaku yang mendasari pelanggaran, dan pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum. Pemantauan risiko kepatuhan. Yaitu satuan atau unit kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan wajib untuk memantau dan melaporkan risiko kepatuhan yang terjadi kepada direksi perusahaan, baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya risiko kepatuhan maupun secara berkala. Pengendalian risiko kepatuhan. Dalam hal ini, perusahaan memiliki kantor cabang di luar negeri. Perusahaan harus memastikan bahwa perusahaan memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara di mana kantor cabang perusahaan berada. Sistem informasi manajemen risiko kepatuhan. Sistem informasi manajemen risiko aspek kepatuhan setidaknya mencakup laporan atau informasi mengenai yang pertama yaitu eksposur risiko kepatuhan. Laporan atau informasi eksposur risiko kepatuhan mencakup eksposur kuantitatif dan kualitatif secara keseluruhan dan kepatuhan terhadap kebijakan dan serta prosedur serta penetapan limit. Realisasi pelaksanaan manajemen risiko aspek risiko kepatuhan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Yang terakhir yaitu sistem pengendalian internal, yaitu untuk memastikan tingkat respon perusahaan terhadap penyimpangan standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko kepatuhan wajib dilakukan oleh auditor perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa risiko kepatuhan ini disebabkan karena tidak dipatuhinya peraturan perundang-undangan hingga ketentuan yang diberlakukan, ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi dan melaksanakan aturan perpajakan atau memenuhi otoritas lainnya.